Orang-orang yang mengikuti syahwat itu siapa? Nah, orang yang mengikuti syahwat, para ahli tafsir mengatakan mereka mengajak kaum muslimin agar tetap menikahi mantan istri bapak-bapak mereka. Di antaranya yang diajak atau diserukan, ya, dikampanyekan atau istilahnya dibujuk rayu oleh mereka kepada kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan serta diberikan kekuatan, sehingga malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Qur'anul Karim. Malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan tafsir Quran surat An-Nisa, masuk pada ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Wallahu 'alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Yuridullahu liyubayyina lakum. Yuridullah, Allah menginginkan, Allah menghendaki. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan sejumlah aturan-aturan, sejumlah syariat-syariat untuk kaum muslimin, menjelaskan kepada mereka tentang hukum-hukumnya. Untuk apa? Liyubayyina lakum, agar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian, wa yahdiyakum, dan Allah menunjukkan kepada kalian sunanal ladzina min qablikum, sunnah-sunnah, yakni pokok-pokok ajaran orang-orang sebelum kalian, wa yatuba 'alaikum, dan Allah menerima taubat kalian. Wallahu alimun hakim, Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi zat yang maha bijaksana. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum nikah, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang menikahi sejumlah golongan wanita,
yang kita sebut dengan al-muharramat, wanita-wanita yang diharamkan, mulai dari ibu, saudara perempuan, keponakan, istri, anak sendiri, dan seterusnya, seperti yang telah disebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatur bagaimana pernikahan seorang laki-laki merdeka dengan perempuan budak, berkaitan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga berkaitan dengan persoalan syarat-syarat nikah, perkara-perkara yang harus terpenuhi di dalam pernikahan, termasuk masalah mahar, semuanya telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditetapkan oleh Allah sebagai hukum-hukumnya yang mengikat kepada seluruh kaum muslimin khususnya, dan sebenarnya kepada seluruh umat manusia. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa maksud Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur sedemikian rupa, mengharamkan yang ini, menghalalkan yang itu, membolehkan yang ini, dan mengharamkan yang itu? Nah, apa maksud dari Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sejumlah hukum, menetapkan sejumlah syariatnya? Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yuridullahu liyubayyina lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kalian. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan penjelasan kepada kalian terkait dengan hukum-hukum yang seharusnya diikuti oleh manusia agar kalian tidak tersesat sebagaimana umat-umat terdahulu mengalami ketersesatan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan umat-umat yang lain mengalami ketersesatan di dalam persoalan halal haramnya wanita-wanita yang dinikahi. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, dulu orang-orang jahiliyah biasa menikahi mantan istri dari bapaknya sendiri. Juga biasa menikahi mantan, mewaris dari mungkin mantan dari anaknya sendiri. Begitu pula dulu bangsa jahiliyah memiliki tradisi juga biasa menikahi dua saudara perempuan, atau menikahi seorang perempuan bersama dengan bibinya, budenya atau buleknya. Orang-orang Yahudi memiliki kebiasaan juga menikahi anak perempuan dari saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya, alias keponakannya. Sedangkan orang-orang musyrik tentu saja mereka lebih parah lagi. Mereka biasa mengajak berzina, mereka biasa melakukan berbagai macam bentuk-bentuk perzinahan, seperti yang pernah saya sampaikan. Orang Arab biasa mempekerjakan istrinya untuk berzina, atau membuat gantian istri. Nah, ini juga terjadi di masa jahiliyah. Nah, semua ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan siapa-siapa wanita yang haram dinikahi dan halal dinikahi. Kemudian juga terkait dengan persoalan pernikahan, hukum-hukumnya. Semua itu tujuannya liyubayyina lakum, agar Allah menjelaskan kalian, agar kalian tidak tersesat sebagaimana umat-umat terdahulu mengalami ketersesatan. Dengan demikian maknanya, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengungguli di atas semua syariat-syariat yang lain, di atas semua syariat bangsa-bangsa, di atas semua syariat umat-umat yang lain.
Karena syariat-syariat mereka itu mengandung kesesatan. Begitu maknanya. Sedangkan syariat Allah Subhanahu wa taala full dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesesatan di dalamnya. Yuridullahu liyubayyina lakum. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ayat ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan kita, sekaligus seperti memberikan penjelasan alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ini, mengharamkan itu, menghalalkan yang ini dan menghalalkan yang itu. Semua itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu liyubayyina lakum. Allah dengan hukum-hukumnya tadi ingin menjelaskan kepada kalian agar kalian tidak jatuh ke dalam ketersesatan. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan berkaitan dengan hukum-hukum nikah ini sebagian pokoknya merupakan juga syariatnya umat terdahulu, yakni syariatnya para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga maknanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yakni syariat Islam, telah menghimpun semua pokok-pokok syariatnya nabi-nabi terdahulu dan ditambahkan dengan rincian-rincian. Nah, sehingga ini menunjukkan kesempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ketika kita mempelajari hukum-hukum berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, berkaitan dengan pernikahan, berkaitan dengan hak suami istri, berkaitan dengan tanggung jawab suami, kewajiban istri, berkaitan dengan berbagai macam persoalan yang di dalam istilah kita sekarang disebut dengan ahwal syahsiyah atau hukum perdata di dalam Islam, maka kita akan mendapati bahwa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah yang mengatur tentang pernikahan dan semua hal yang menjadi konsekuensi dan derivasi dari pernikahan, termasuk masalah waris, termasuk masalah nasab, termasuk masalah hak dan tanggung jawab nafkah, tidak ada syariat atau aturan yang sedetil dan sebagus, sesempurna syariat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, kita kaum muslimin itu masih banyak yang belum tahu, masih banyak yang belum mengerti, masih banyak yang belum paham tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, khususnya berkaitan dengan persoalan hal-hal yang mengatur tentang pernikahan dan segala konsekuensi serta segala derivasi atau turunan-turunan hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau misalnya kita membuka kitab-kitab fikih, kitab-kitab fikih ini merupakan kitab yang ditulis oleh para ulama, isinya menjelaskan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dari mulai A hingga Z, maka kita mendapati bahwa pembahasan tentang al-munakahat, tentang pernikahan dan semua yang menjadi derivasi dari pernikahan ini mendapatkan porsi yang cukup panjang, mendapatkan porsi yang cukup besar dalam pembahasan hukum fikih, dalam pembahasan hukum Islam. Selain masalah ibadah, ya, mencakup masalah bersuci, sholat, puasa, haji, umrah, zakat, ya, dan termasuk berkurban, udhiyah, hal sembelih menyembelih hewan, ini masuk bagian dari ibadah. Kemudian muamalah, jual beli, sewa menyewa dan bisnis-bisnis yang lain. Kemudian
persoalan pernikahan ini menjadi seperempat bagian dari pembahasan fikih yang panjang. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Nah, ketika kita perhatikan banyak masalah yang dihadapi oleh keluarga, oleh pasangan suami istri di dalam kehidupan modern ini. Nah, salah satu sebabnya tentu saja adalah pasangan suami istri ini tidak memiliki satu bekal keimanan yang baik. Yang kedua, bekal keimanan yang baik ini kemudian tidak melahirkan pemahaman yang baik, yang utuh, yang sempurna terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kehidupan suami istri atau kehidupan pernikahan. Sehingga banyak orang melakukan pernikahan asal menikah saja. Dia tidak tahu banyak tentang hukum-hukum pernikahan dan konsekuensi serta derivasinya. Maka banyak yang mengalami kecelakaan, banyak yang mengalami masalah dalam pernikahannya karena kebanyakan orang menikah asal menikah saja. Tidak ada bekal ilmu, tidak ada bekal pengetahuan yang cukup berkaitan dengan persoalan syariat Allah Subhanahu wa taala, tentu di samping juga bekal-bekal teknis, bekal-bekal hal yang sifatnya teknis dalam kehidupan. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, oleh karena itu maka seharusnya di sekolah-sekolah kita, di pendidikan-pendidikan kita ini harus ada pelajaran yang berkaitan dengan persoalan pernikahan dan hukum-hukum derivasinya. Karena setiap orang bisa dikatakan hampir pasti akan melakukannya. Itu berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan semua orang wajib untuk mengetahuinya karena dia akan mengalami atau akan melaksanakan atau melakukan hal tersebut, dan semua itu tentu ada hukumnya, ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan asal nikah saja. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, ketika kita perhatikan di tengah-tengah dunia pendidikan kita, maka tentu saja bekal untuk menuju kehidupan rumah tangga ini sangat minim sekali. Maka biasanya dari pihak KUA itu mengadakan semacam bimbingan, tapi itu tidak cukup, sama sekali tidak cukup. Bimbingan hanya sehari 2 hari yang itu dilakukan beberapa waktu saja, mungkin beberapa jam saja, tentu tidak cukup. Akan tetapi membutuhkan pemahaman, penjelasan yang lebih panjang. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Wa yatubu alaikum, dan yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yatubu alaikum. Allah Subhanahu wa taala menetapkan berbagai hukum terkait dengan pernikahan agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kalian. Maksudnya bagaimana? Dulu di zaman jahiliyah mereka menikah dengan mantan istri bapaknya. Mereka menikah dengan begini dan begitu. Maka ketika mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Al-Quran, dan kemudian meninggalkan kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah, ya, seperti menikahi tadi ya, ibunya sendiri, menikahi mantan mantan istri bapaknya, atau menikahi antara 2 saudara perempuan secara bersamaan, dan pelanggaran-pelanggaran yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat mereka. Itu makna atau maksud dari ayat wa yatuba alaikum. Wallahu alimun hakim. Nah, di penutupan ayat 26 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu alimun hakim, yang memberikan pengertian bahwa Allah dalam menetapkan hukumnya
itu atas dasar ilmu. Maknanya Allah zat yang maha mengetahui segala sesuatu, sehingga tidak mungkin Allah keliru dalam menetapkan ketetapan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala salah dalam menetapkan sebuah hukum, karena Allah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Beda dengan manusia, ketika menetapkan hukum bisa mengalami kesalahan karena manusia tidak tahu banyak perkara, banyak yang tidak diketahui daripada yang diketahui. Hakimun lagi zat yang maha bijaksana, artinya Allah tidak punya kepentingan apapun. Sebaliknya Allah zat yang maha bijaksana bukan melakukan kezaliman, karena Allah tidak berpihak kepada laki-laki ataupun berpihak kepada perempuan, karena Allah tidak punya kepentingan kepada siapapun. Ini beda dengan hukum manusia. Maka hukum manusia pasti ada keberpihakan. Ada keberpihakan, entah berpihak kepada yang bayar, entah berpihak kepada kelompok tertentu, entah berpihak kepada golongan tertentu, atau mengikuti hawa nafsu tertentu. Itu sudah pasti kalau itu hukum buatan manusia. Ya, dilihat saja kehidupan yang ada saat ini, ketika hukum-hukum itu ditetapkan dan dibuat oleh manusia, maka bisa berubah kapan saja mengikuti kemauan yang punya kuasa. Itu sudah bisa kita lihat di hadapan kita. Saya tidak usah nyebut salah satunya karena terlalu banyak sebenarnya. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati Allah. Jadi penutupan ayat 26 memberikan sebuah penjelasan kepada kita, kalau kita memang beriman bahwa Allah zat yang maha mengetahui segalanya, dan kita beriman bahwa Allah adalah zat yang maha al-hakam, zat yang maha hakim, maha bijaksana, maka kalau kita mengimani itu semua, sudah barang tentu kita akan terima, kita akan ridho, kita akan senang, dan kita akan mantap dengan hukum-hukum Allah. Jadi kalau kita meyakini bahwa Allah zat yang maha mengetahui segalanya, tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru, dan kita meyakini bahwa Allah zat yang maha bijaksana, tidak mungkin Allah menzalimi hambanya, tidak mungkin Allah berpihak kepada golongan tertentu, karena Allah tidak punya kepentingan kepada siapapun, maka kita menjadi yakin dan menjadi ridho, menjadi senang, dan menjadi tentram dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, karena pasti adil, pasti benar, pasti bisa menjamin kebaikan bagi manusia. Itu kalau kita iman. Nah, kalau kemudian kita itu ragu-ragu dengan hukum Allah, kita agak gimana dengan ketetapan Allah, ini kok ngene, gak enak, jarine begitu dan seterusnya, maka berarti kita ada sakit di dalam hati kita, ada penyakit di dalam hati kita, namanya nifaq, munafik. Jadi salah satu ciri nifaq, ciri ada kemunafikan di dalam diri kita, kita itu tidak bisa berlapang dada, tidak bisa ridho sepenuhnya, tidak bisa menerima senang dengan senang hati hukum-hukum Allah. Itu cirinya kita ada nifaq, ada kemunafikan di dalam diri kita. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati Allah, perkara ini sudah sering saya sampaikan. Ini hanya sekedar sebagai penegasan dan penjelasan dari ayat wallahu alimun hakim yang menjadi penutup dari ayat 26, memberikan penjelasan kepada kita bahwa semua hukum Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar, pasti tepat, dan pasti membawa keadilan dan kebaikan bagi kehidupan manusia, karena Dia adalah zat yang maha mengetahui dan zat yang maha bijaksana.
Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala kembali mengulangi kata wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum. Tadi di ayat 26 Allah mengatakan wa yatuba 'alaikum, dan Allah menerima taubat kalian dengan kalian beriman dan meninggalkan kebiasaan jahiliyah. Allah terima taubat kalian. Lalu di ayat 27 Allah mengulangi ungkapan taubat ini. Allah katakan wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum. Allah menginginkan menerima taubat kalian. Artinya dengan adanya hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, Allah menginginkan kalian itu kembali kepada Allah. Dan dengan kembali kepada Allah, kalian akan mendapatkan keberuntungan yang sesungguhnya, akan mendapatkan keberuntungan hakiki, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan kebahagiaan yang abadi dengan ridhonya Allah, dengan nikmat-nikmatnya Allah di surga, dan sebelumnya juga nikmat-nikmat Allah di dunia. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum. Allah menginginkan ayyatuba 'alaikum, menerima taubat kalian. Maknanya kalau Allah menginginkan kita taubat, menerima taubat kita, artinya Allah menginginkan agar kita kembali kepada Allah, dan dengan kembali kepada Allah itu kita mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang bersifat abadi. Sebaliknya, sebaliknya, kalau di luar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang mempropagandakan, ada yang mengajak kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka itu maknanya mengajak kepada asyahwat, perkara-perkara yang disebut dengan syahwat. Selain hukum Allah disebutnya sebagai syahwat. Allah mengatakan wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Wa yuridul ladzina, dan orang-orang yattabi'una syahawat, yang mengikuti syahwat, menginginkan an tamilu mailan 'azima, kalian condong, maknanya kalian condong, ya, condong dari syariat, melenceng, menyimpang, mailan 'aziman, dengan kecondongan atau kemelencengan, kesesatan 'aziman, yang besar. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi di sini ada dua perkara yang disebut oleh Allah yang berlawanan. Yang pertama adalah Allah ingin kita kembali kepada Allah untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita, untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Yaitu apa? Kita mengikuti hukum-hukum Allah. Yang kedua, ada orang-orang yang menginginkan kita mencabut diri dari hukum Allah, yang menginginkan kita sesat dari hukum Allah, yang menginginkan kita untuk meninggalkan hukum Allah. Siapa mereka yang menginginkan kita agar meninggalkan hukum Allah? Antamilu mailan 'azima, kalian condong kepada selain hukum Allah dengan kecondongan yang besar, kalian serong atau menyesat, meninggalkan syariat Allah. Mereka adalah alladzina yattabi'una syahwat, orang-orang yang mengikuti asyahwat. Jadi di sini ada dua. Satu, keinginan Allah agar kita bahagia, selamat di dunia dan akhirat, yaitu dengan mengikuti hukum-hukum Allah. Yang kedua, ada orang-orang atau ada pihak yang menginginkan kita sesat dari ketetapan Allah, sesat dari hukum Allah, sesat
dari syariatnya Allah, sehingga menyebabkan kita akan celaka, akan sengsara di dunia dan juga di akhirat sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah, tentu dengan ini kita bertanya kepada diri kita mau ikut siapa? Mau ikut Allah atau ikut pihak yang kedua ini? Nah, kalau kita orang yang beriman, tentu saja kita akan mengikuti Allah, mengikuti keinginan Allah. Allah menghendaki kita, memasukkan kita ke dalam surganya, ke dalam kenikmatannya, diberikan segala kenikmatan yang bersifat abadi, masa kita tidak mau? Sebaliknya, ada pihak-pihak yang ingin menyesatkan kita, yang ingin ingin menjauhkan kita dari surga Allah Subhanahu wa taala, ingin menjauhkan kita dari kenikmatan yang hakiki, yang abadi. Masa kita mau mengikuti mereka dan mau tertipu dengan ujuk rayu mereka? Tentu saja kalau kita beriman tidak demikian. Nah, pertanyaannya, alladzina yattabi'una syahawat, orang-orang yang mengikuti syahwat itu siapa? Nah, orang yang mengikuti syahwat, para ahli tafsir mengatakan alladzina yattabi'una syahwat, yang mengikuti syahwat itu satu adalah al-musyrikun, orang-orang musyrik. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang musyrik itu dulu di zaman awal-awal Islam, mereka mengajak kaum muslimin agar tetap menikahi mantan istri bapak-bapak mereka. Di antaranya yang diajak atau diserukan, dikampanyekan atau istilahnya dibujuk rayu oleh mereka kepada kaum muslimin. Yang kedua, ada orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu menginginkan kaum muslimin mengikuti mereka dalam hal apa? Menikahi saudara-saudara perempuan mereka sendiri dari bapak, menikahi bibi-bibi mereka, dan menikahi saudara perempuan dua saudara perempuan secara bersamaan. Itu semua dilarang oleh Allah tadi. Nah, orang Yahudi itu punya kebiasaan seperti itu. Yang ketiga, ada orang-orang Nasrani. Ada orang-orang Nasrani. Yang mana orang-orang Nasrani itu juga memiliki kebiasaan pada zaman dahulu menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuannya. Majusi juga punya kebiasaan yang demikian. Inilah yang dimaksud dengan alladzina yattabi'una syahwat. Nah, kalau sekarang alladzina yattabi'una syahwat, orang-orang yang mengikuti syahwat itu lebih ngeri lagi daripada Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrikin pada zaman dulu. Lebih ngeri. Apa? Nikah sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu sekarang. Alladzina yattabi'una syahwat. Orang-orang yang mengikuti syahwat sekarang ini, kaum pelangi bahasanya, kaum tulang lunak bahasa lainnya, atau LGBT. Ini adalah alladzina yattabi'una syahwat. Orang-orang yang mengikuti syahwat, yuriduna antamilu mailan azima. Mereka itu menginginkan kaum muslimin menyimpang dengan penyimpangan yang besar dari hukum-hukum Allah. Maka kampanyenya LGBT ini besar, dananya besar, di mana-mana ada di seluruh dunia, punya sosial media yang besar, punya buzzer yang besar, punya dana besar. Jadi begitu. Maka kita perhatikan ayat Allah. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Ini yang Allah inginkan dari kita. Kita disuruh oleh Allah mengikuti hukum-hukumnya biar kita bahagia dunia dan akhirat, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan kebaikan hakiki, kebaikan abadi, kenikmatan abadi.
Sebaliknya, alladzina yattabi'una syahawat, orang-orang yang mengikuti syahwat, ya bukan hanya LGBT saja, tapi ya pokoknya semua orang yang mengajak kepada selain hukum Allah, itu hakikatnya yattabi'una syahawat, mengikuti syahwat. Mereka ingin kita jauh dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Digalakkanlah berbagai macam pemikiran, mulai dari emansipasi, kebebasan, dan lain sebagainya, itu dijajakkan kepada kaum muslimin, dipasarkan di tengah-tengah kaum muslimin dengan berbagai macam media dan sarana mereka. Kenapa seperti itu? Karena mereka mengatakan, mereka menginginkan antamilu mailan azimah. Kalian benar-benar menyimpang dari ketetapan Allah. Bentuk menyimpang itu apa? Nah, ahli tafsir mengatakan antamilu mailan azimah itu maknanya pertama, kalian tinggalkan, kalian abaikan hukum-hukum Allah. Itu maknanya mailan azimah. Yang kedua, tidak hanya meninggalkan dan mengabaikan hukum Allah, tapi juga mencela, menganggap buruk, menganggap jelek hukum Allah. Dan ini semua dua-duanya terjadi. Orang meninggalkan hukum Allah, masyarakat meninggalkan hukum Allah, dan tidak hanya meninggalkan hukum Allah, bahkan memberikan cap buruk, cap jelek terhadap hukum-hukum Allah. Apakah misalnya mengatakan apa itu hukum Islam, itu hukum badui, atau hukum gurun pasir, atau hukum zaman batu, atau tuduhan-tuduhan jahat lainnya, ucapan-ucapan jahat lainnya, itu bagian dari antamilu mailan azimah yang diinginkan oleh mereka dari kita. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah, itu barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.